Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita menjadi akrab dengan Dia, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan. Meskipun ada ketakutan, tetapi ketakutan itu tidak menjadikan kita takut akan melakukan sesuatu yang baik. Tetapi ketakutan itu ialah ketakutan yang membawa sukacita karena kita bersama-sama dengan Dia. Dan di dalam pelayanan ada sukacita ketika kita selalu ada bersamanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengendaki kami untuk mengikuti Putramu agar dapat bergaul akrab dengan Dikau. Semoga Putramu mempererat pula persaudaraan kami, serta meneguhkan kerukunan dan cinta kasih kami, sehingga kami mampu menjadi pelita yang baru, yang mampu menerangi setiap langkah kami dan sesama kami yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dalam surat kepada orang Ibrani, jelas dikatakan di sana, kalian tidak mengalami kegelapan, kekelaman, dan angin badai. Yang penting kalian bersama-sama dengan Dia, Sang Pencipta. Ketika kita bersama-sama dengan Allah, ketika kita selalu memiliki persatuan yang akrab dengan Allah, ketakutan tidak menjadi halangan bagi kita untuk mewartakan atau menjadi pelita yang baru, yang mampu menerangi setiap langkah hidup kita dan sesama kita yang kita jumpai. Yang penting kita memiliki relasi yang akrab. Keakraban dengan Dia membuat kita selalu berada di dalam sukacita. Meskipun ada begitu banyak masalah, meskipun ada begitu banyak tantangan yang harus kita lalui, kebersamaan dengan Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang sabar, menjadikan kita menjadi pribadi yang bijaksana, tidak mudah ambil keputusan, tidak mudah menghakimi. Semoga kita pun selalu belajar lebih banyak diam, mencari pengetahuan, dan mencari solusi, sehingga persoalan itu tidak menjadikan kita putus asa. Permasalahan tidak menjadikan kita semakin masuk ke dalam permasalahan yang rumit. Tetapi ketika kita di dalam sukacita, di dalam kebijaksanaan dalam melangkah, maka kita pun akan dimampukan untuk menemukan secercah sukacita di dalam karya dan pelayanan hidup kita. Beranikah kita untuk selalu datang kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan, agar kita selalu menemukan kekuatan-kekuatan yang baru, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang mudah untuk dihancurkan oleh pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, oleh isu-isu atau gosip yang kita dengar yang hanya mematikan kreativitas kita. Beranikah kita menjadi orang beriman yang kreatif, yang berani mengasihi apa yang kita percayai, sehingga kita berani terlibat dan akhirnya menjadi berkat dengan menjadi pelita yang menerangi langkah kita dan juga sesama kita. Dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Yesus mengutus para muridnya tetapi memberikan syarat agar mereka tidak membawa sesuatu apapun. Mereka hanya boleh membawa apa yang diperlukan dan cukup satu. Jika kita ingin mengikuti secara mentah atau apa yang tertulis, mungkin sangat ekstrim.
Tetapi apa yang mau dikatakan di dalam Injil Markus hari ini? Yesus mau mengajak kita memiliki hati yang bebas di dalam pelayanan, memiliki hati yang tanpa pamrih di dalam pelayanan, bukan orang-orang atau menjadi pribadi yang mencari kekuasaan, yang mencari pengaruh di dalam pelayanan, yang mencari kesempatan untuk menaklukkan orang di dalam pelayanan. Bukan itu. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mewartakan kemuliaan kerajaan Allah di dalam pelayanan kita. Maka jelas dikatakan di sana, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat yang lain. Yesus mengajak kepada kita semua jangan menjadi pribadi yang terikat. Ketika kita diterima dalam kelompok tertentu, kita tidak menerima atau tidak mau pindah di seksi yang lain atau kepengurusan lain atau di tempat pelayanan yang lain. Ketika kita sudah terikat pada suatu tempat, percayalah bahwa pelayanan kita menjadi tidak netral. Pelayanan kita menjadi tidak objektif tetapi subjektif. Beranikah kita menghidupi apa yang diperintahkan oleh Yesus, melayani dengan hati yang bebas tanpa pamrih, sehingga kita yang mewartakan menemukan sukacita, kita yang melayani menemukan kebahagiaan, karena nama Allah semakin dimuliakan, karena keterlibatan kita dengan mengasihi sesama semakin menjadi berkat. Semoga kita menjadi orang beriman yang memiliki hati yang bebas, menjadi pelayan yang memiliki hati yang bebas, melayani bukan karena lari dari tanggung jawab keluarga, melayani bukan berarti lari dari tanggung jawab sebuah komunitas. Melayani justru menjadikan kita semakin mencintai keluarga kita, semakin mencintai komunitas kita, semakin mencintai sesama kita secara bebas, tidak terikat, tidak membuat orang tergantung pada kita, tetapi semakin membuat banyak orang memuliakan dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali justru dalam kedok pelayanan kita lari dari tanggung jawab keluarga. Dari kedok pelayanan kita lari dari tanggung jawab komunitas. Bahkan kita lari dari tanggung jawab untuk taat dan setia akan janji yang kita terucap, yang kita ucapkan. Beranikah kita untuk belajar menghidupi spiritualitas hati yang bebas, sehingga di dalam pelayanan semakin membuat kita mencintai keluarga kita, mencintai tanggung jawab kita di dalam pekerjaan, mencintai kaul-kaul yang kita ucapkan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.